105, 119, 1070. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1, praktikum modul 1 tentang gerbang logika. Jadi saya akan membacakan tujuan praktikum kali ini, yaitu tujuan praktikum dari modul ini adalah para praktikan dapat memahami konsep gerbang logika dan operasi-operasi dasarnya. Lalu para praktikan memahami operasi dasar dari gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Baiklah, akan saya langsungkan ke prosedur percobaan. Yang pertama, jalankan aplikasi Logisim pada komputer Anda. Baiklah, akan saya jalankan. Kebetulan saya sudah menjalankan aplikasinya. Baiklah. Selanjutnya, tambahkan gerbang AND. Atur number of input sama dengan 2. Atur number of input sama dengan 2 akan saya atur. Gerbang AND. Size-nya mungkin saya akan besarkan. Dan atur number of inputnya sama dengan 2. Oke. Saya akan memberikan label di sini untuk menunjukkan bahwa ini adalah gerbang N. Oke. Selanjutnya, kemudian tambahkan pin input dan pin output seperti gambar pada berikut ini. Baiklah, saya akan menambahkan pin input 2 buah sesuai dengan gambar dan pin output 1 buah. Kita sambungkan. Baiklah, setelah itu pilih Poke Tool untuk mengubah nilai input pada sirkuit. Ubahlah nilai pada pin input dan perhatikan nilai pada pin output. Baiklah, karena kita menggunakan gerbang logika N yang artinya outputnya akan bernilai 1 apabila kedua inputnya bernilai 1. Jadi ketika kita memasukkan salah satu inputnya, mungkin saya akan memberikan label dulu di sini. X1 ini, X2 sesuai dengan modul ya. Ini Y, sini Y. Baiklah, jika kita membaca dasar teori tadi, gerbang N outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Jadi N keduanya itu harus bernilai 1 agar mendapatkan nilai 1. Ketika kita mau mencobanya seperti ini, ketika input X1 nya 1, input X2 nya 0, outputnya tetap 0. Ketika inputnya keduanya 0, outputnya juga tetap 0. Tapi ketika kedua inputnya 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian pilih menu project dan analyze circuit. Project, analyze circuit. Oke. Lihat pada menu table. Nah, bisa dilihat di sini ketika X1 dan X2 nya sama dengan 0, maka ini 0. X1 0, X2 nya 1, Y nya 0. X1 nya 1, X2 nya 0, Y nya 0. Dan ketika keduanya 1 bernilai 1, maka Y nya sama dengan 1. Maka saya akan screenshot dulu. Baik, sudah saya screenshot. Nah, seperti yang kita lihat ketika ini sama, hasilnya adalah sama seperti yang rangkuman tabel kebenaran dari gerbang logika dasar. Ketika X1 sama X2 nya 0, N 0, Y nya 0, dan sebagainya.
Baiklah, selanjutnya kita baca. Yang selanjutnya, lakukan langkah-langkah yang sama 2-4 untuk gerbang logika yang lain, yaitu OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan gerbang OR. Jadi seperti yang kita baca di sini. Bahwa OR outputnya bernilai 1 jika cukup salah satu inputnya bernilai 1. Baiklah, akan saya coba di sini. Oke, karena saya cukup menghapus ininya saja, kita menggunakan gerbang OR get. Kita atur number of inputnya sama dengan 2, dan kita coba. Saya akan membesarkannya jadi white dan memberikan labelnya OR. Besar di sini OR kelihatan. Nah, seperti yang kita lihat, ketika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, maka outputnya itu 0. Tapi jika salah satunya, yaitu jika X1 atau X2 bernilai 1, maka inputnya dapat bernilai 1. Nah, dan jika keduanya bernilai 1, inputnya juga, outputnya juga bernilai 1. Jadi untuk OR cukup 1 atau keduanya bernilai 1, maka hasilnya sama dengan 1 outputnya. Kita lihat analisis sirkuitnya. Nah, kita lihat di sini X1, X2 sama dengan, ketika X1, X2 nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0. Tapi jika X1 atau X2 nya bernilai 1, ataupun X1 dan X2 nya bernilai 1, maka Y nya bernilai 1 sesuai dengan gerbang logika yang ada di sini. Oke, baiklah, akan saya screenshot terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan NOT. Di NOT sendiri bisa kita lihat di modul bahwa nilai pembalik atau invertnya, outputnya bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 0 dan sebaliknya. Jadi ketika kita masukkan nilainya 1, outputnya sama dengan 0. Dan jika kita masukkan nilainya 0, inputnya 0, maka outputnya juga bernilai 1, invert pembaliknya. Oke, akan saya hapus. Oke, kita masukkan gerbang logika NOT get sini. Ini get size-nya udah paling besar. Kita masukkan inputnya di sini. Label sesuai dengan ini, labelnya adalah X, cukup X. Berikan. Nah, sudah terlihat di sini jika X-nya bernilai 0 atau inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan ketika outputnya bernilai 1, maka ketika inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Seperti itu. Dan akan kita lihat di analisis sirkuit table. Nah, telah terlihat seperti itu. Khusus untuk ini untuk NOT akan saya screenshot. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan NAND. Baiklah, selanjutnya adalah gerbang NAND. Jadi jika kita baca di
modul gerbang NAND adalah gerbang N yang diikuti dengan NOT. Jadi nilainya berkebalikan dengan N, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputnya bernilai 1. Baiklah, akan saya contohkan di sini. Kita hapus. Ini kita ubah jadi X1 supaya lebih sederhana. Kita hapus juga. Kita masukkan gerbang NAND .add. Size-nya kita besarkan. Oh ya, jangan lupa number of inputnya kita ubah jadi 2. Lalu outputnya kita sambungkan. Kan saya beri label di sini. Labelnya NAND. Lalu di sini saya beri label X1. Di sini saya beri label X2. Dan di sini saya beri label Y. Baiklah, setelah kita lihat bahwa di gerbang NAND.add ini nilainya berkebalikan dengan N. Jadi ketika kedua nilai bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan jika salah satunya bernilai 1, maka nilainya juga tetap 1 outputnya. Dan jika kedua nilai inputnya itu 1, maka outputnya itu 0. Kita akan lihat analisis sirkuitnya, table, dan seperti kita lihat bahwa ketika X1, X2 nya sama dengan 0, maka outputnya itu 1. Ketika salah satu dari mereka itu ada nilai 1, output mereka juga 1 outputnya. Dan ketika inputnya itu keduanya 1, maka outputnya adalah 0. Seperti yang kita lihat di sini, sama. Baiklah, akan saya screenshot. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang gerbang NOR atau NOR. Di gerbang NOR sendiri, jika kita lihat modul, maka OR yang diikuti dengan NOT, jadi nilainya berkebalikan dengan OR, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika salah satu inputnya bernilai 1. Oke, akan kita ubah ini menjadi NOR get. Menjadi 2. Baiklah. Nah, kita kasih nama di sini OR. Kecil-kecil apa? Maksudnya NOR di sini. NOR. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gerbang NOR adalah OR yang diikuti dengan NOT. Nilainya berkebalikan dengan OR, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika salah satu inputnya bernilai 1. Nah, jadi ketika inputnya salah satunya memiliki bernilai 1, maka outputnya akan sama dengan 0. Dan jika keduanya bernilai 1, outputnya juga sama dengan 0. Dan apabila keduanya bernilai 0, maka kedua nilai input yang bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Kita lihat analisis sirkuitnya, table, dan kita lihat saya itu. Selanjutnya kita akan XOR.
jika kita lihat modul XOR sendiri adalah gerbang yang outputnya bernilai 1 jika salah satu bernilai 1 akan tetapi outputnya bernilai 0 jika kedua inputnya 0 atau 1. Nah, kita akan lihat di sini kita ubah menjadi XOR. XOR dulu kan. XOR ya. Ubah menjadi nomor of input yang ubah jadi 2. Kita sambung. Nah, jika kita baca XOR yaitu outputnya bernilai 1 jika hanya salah satunya bernilai 1, akan tetapi outputnya 0 jika keduanya itu memiliki nilai 1 ataupun 2. Jadi jika salah satu dari nilai X1 atau X2 itu bernilai 1, maka outputnya sama dengan 1. Dan jika salah satu seperti ini kan, dan jika keduanya bernilai 1 ataupun keduanya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Seperti ini. Kita akan lihat analisis sirkuitnya, tabel, dan ini. Selanjutnya adalah XNOR. Di XNOR sendiri jika kita baca adalah XOR yang diikuti dengan NOT. Nilainya berkebalikan dengan XOR. Jadi ini cukup mudah. Jika dilihat bahwa kita ubah XNOR lalu saya jadikan white, nomor out inputnya jadikan 2. Jika kita beri label X. Baiklah, jika tadi kita lihat bahwa XOR itu jika keduanya bernilai 1 atau 0, maka outputnya akan bernilai 0. Maka gerbang XNOR ini kebalikannya, jika keduanya bernilai 1 atau keduanya bernilai 0, maka gerbangnya akan bernilai 1. Seperti ini. Jika kita ubah salah satunya, maka outputnya menjadi 0. Nah, jika kita 0 keduanya 0, maka outputnya 1 ketika kedua inputnya itu 0. Nah, kita lihat jika hanya salah satunya, maka outputnya 0. Jika hanya salah satu inputnya yang bernilai 1. Kita lihat objek analisisnya. Nah, kita lihat ketika X1, X2 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1, outputnya sama dengan 1. Ketika salah satunya 1, maka nilainya 0. Dan ketika dua-duanya 1, nilainya 1. Jadi karena telah selesai modul 1 kali ini, sekian dari saya Mada Jabar Kepala Hakim, NIM H105 1191070. Undur diri jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.